warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Pertama dan yang paling utama untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini adalah ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya, yang jika kita ingin menghitung-hitung nikmat tersebut, dipastikan kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sekalipun dengan alat komputer, sekalipun dengan alat yang canggih, sudah pasti tidak akan bisa kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat tersebut kita dapat beraktivitas, kita dapat bekerja, beraktivitas, ibadah, segala macam hal. Itu adalah nikmat Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita berharap semoga aktivitas kita, semuanya yang kita lakukan, baik yang baru akan kita lakukan, kita berharap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan harapan dan diiringi dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sholawat teriring salam tak pernah bosan untuk kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang besar, yang bukan dibesar-besarkan oleh manusia, tetapi dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat yang senantiasa kita sampaikan dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, syafaat yang kita harapkan bersama nanti dapat kita raih di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada. Qala ba'dul hukama innallaha qasama bainakumul akhlaq kama qasama bainakumul arzaq. Artinya, sebagian ulama ahli hikmah berkata, sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak kalian sebagaimana Ia membagikan rezeki kepada kalian. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, secara material ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu melimpah ruah, serba berkecukupan. Ada pula yang sederhana, tak begitu banyak. Demikian pula Allah memberikan akhlak kepada manusia. Ada orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai akhlak yang sangat bagus, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak, beradab. Ada juga Allah memberikan orang itu akhlaknya lumayan bagus, dan ada pula yang kurang punya adab. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada,
Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita termasuk golongan yang mana? Hadirin kaum muslimin, Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di sini Sayyidina Umar tidak mengatakan hasibu ghairakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar mengatakan hitung-hitunglah amal orang lain. Tidak. Sayyidina Umar tidak mengatakan demikian. Hitung-hitunglah amal orang lain sebelum kamu dihisab. Maksudnya apa kaum muslimin? Sayyidina Umar bin Khattab supaya kita tidak suka mengoreksi pribadi orang lain, namun kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Ini pelajaran dari Sayyidina Ali. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Imam Ar-Rafi'i berkata, man syaghalahu bi ghuyubin nas kasurat uyubuhu wa huwa la yadri. Artinya barang siapa sibuk mencari kekurangan orang lain, sibuk mencari cacat pribadi orang lain, maka sesungguhnya dia adalah cacat pada dirinya sendiri. Dan cacatnya itu akan menumpuk banyak, sedang ia tidak tahu bahwa ia mendapatkan cacat. Pepatah juga mengatakan kaum muslimin, semut di seberang lautan tanpa kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ini adalah menggambarkan bagaimana orang yang suka mencari kesalahan orang lain, namun ia lupa mengoreksi dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat mulia. Ia diciptakan sebagai teladan atau orang yang akhlaknya benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah memberikan sanjungan di dalam Al-Qur'an. Di sana dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad pasti mempunyai akhlak yang sangat agung. Baginda Nabi Muhammad SAW, sampai Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Nabi Muhammad adalah pribadi yang perhatiannya kepada masyarakat di sekitarnya sangat besar. Keberadaannya membuat orang lain terayomi. Iya, baginda Nabi Muhammad tidak pernah merugikan orang lain kaum muslimin, apalagi mengecewakan orang lain. Kaum muslimin dimanapun berada, Nabi tidak pernah membuat kecewa, tidak pernah membuat kecewa ataupun mengecewakan orang lain. Adapun orang yang kecewa kepada Nabi Muhammad adalah orang yang iri atau hasud atas kebaikan Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW bukanlah tokohnya umat Islam saja. Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Madinah, Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Madinah, Nabi Muhammad pun berdiri di atas semua golongan. Nabi Muhammad berada di dalam semua golongan. Orang-orang non-muslim pun mendapat diayomi oleh Nabi Muhammad SAW. Asalkan dia zimmi atau tidak memerangi orang Islam, dia akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Agar kita menjadi orang yang baik, salah satu caranya adalah kita melakukan atau berteman dengan orang yang baik juga. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang baik? Ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang jika semakin mendekat, semakin hari semakin dekat kebaikannya, saat itu pula ia akan semakin bertambah kebaikannya. Kemudian jangan kita bergaul dengan orang yang tidak baik, karena berteman dengan orang yang tidak baik juga kita akan ikut menjadi tidak baik. Semakin kita dekat dengan orang itu, maka keburukan akan terus mengekor kepada kita. Anil, dalam sebuah syair dikatakan, anil mar'i la tus'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yahtadi. Jangan menanyakan seseorang tentang profilnya secara langsung. Tanyakan saja bagaimana profil kawan-kawannya. Sebab setiap teman akan selalu mengekor kepada sikap orang yang ditemani. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat baik secara istiqomah, secara terus menerus. Kita tidak pernah bosan untuk berbuat baik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga para hadirin pada umumnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.